Selamat pagi Bapak Ibu, CGP hebat. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, Bapak. Selamat pagi juga Bapak. Apakah kita bisa memulai kegiatan hari ini? Bisa Bapak, ya. Baik, sebelum mulai hari ini, apakah rekan-rekannya semua hadir ya sini ya? Nampaknya semua, saya lihat ini semua hadir dan bersemangat di pagi hari ini. Dan tentu di Loka ke-6 ini saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti eh, sampai akhir kegiatan ini. Baik, sebelum mulai eh, bisa dipimpin salah satu daripada berdoa kita, memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Silakan Ibu Maitri. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Teman-teman, rekan TGP, mari sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu Maitri, luar biasa. Bapak Ibu yang lainnya, saya akan presentasikan scan screen untuk loka ini. Sudah terlihat Bapak. Sudah ya, baik. Baru-baru ya. Ya, terima kasih. Sebelum mulai, jadi perkenalkan nama saya Pak Samputu Gede Cahya Purnama. Akan mendampingi Bapak Ibu di loka karya ke-6, yaitu tentang dari penyelesaian modul-modul selanjutnya. Jadi hari ini adalah loka karya ke-6 itu mendiskusikan atau membahas hal-hal tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah yakin bisa melaksanakannya di loka sebelumnya karena ini berkaitan dengan loka 5 dan materi modul sebelumnya. Tentu Pak Ibu saya yakini bisa melakukannya. Nah, sebelum mulai kita akan mengadakan ice break. Jadi menguji kemampuan Bapak Ibu dalam merangkai kata ya. Jadi silakan, kira-kira siapa yang bisa merangkai kata menjadikan sebuah kalimat seperti di layar, silakan. Oke, Bu Diwayu Endra, silakan. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba merangkai kalimat dari kata-kata yang ada di layar ini sebagai berikut. Keledai makan kedelai di kedai. Baik, terima kasih, luar biasa. Oke, kita nanti kita harap semua calon guru penggerak dapat menghasilkan sebuah rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Jadi itu tujuan kita. Kemudian agendanya nanti adalah pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan program sekolah, membuat rencana sekolah, berikutnya membuat rencana penguatan kompetensi diri dan tindak lanjut dan penutup. Nah, sebelum mulai, tentu kita Bapak Ibu sudah mengikuti loka karya sebelumnya, kemudian mengikuti sesi elaborasi dan dengan struktur. Tentu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang berasal dari nilai-nilai universal. Nah, bagaimana berjalannya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita? Maka kesepakatan kelas kita adalah yang pertama, menghargai sesama peserta dan pengajar, praktik, satu bicara semuanya mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sisi belajar. Sekiranya itu yang saya buat, atau Bapak Ibu bisa menambahkan lagi? Baik, kalau kiranya cukup, kita bisa lanjutkan. Nah, Bapak Ibu nanti silakan memvisualisasikan. Jadi visualisasikan tujuan program sekolah dalam 1 tahun ke depan dan mimpi Bapak Ibu
1 tahun ke depan pada Jamboard yang nanti saya kirimkan di link chat, kolom chat. Nah, mohon tunggu sebentar. Jamboard saya bagikan. Nanti silakan bersama boleh diskusikan ya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, boleh dibuat. Jadi visualisasinya tidak harus tulisan, bisa juga gambar, bisa infografis dan sebagainya. Jadi bisa Ibu lakukan. Oke, sudah terlihat apa Ibu? Sudah, Pak. Ya, sana bisa dilihat. Silakan bisa diakses ya. Jadi murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Nah, kan ini kan pelajar berpihak pada murid. Kira-kira murid seperti apa Ibu bayangkan ya di sekolah itu. Jadi ini akan membuat inspirasi kita bersama. Nanti dari tulisan itu saya tanyakan kepada Bapak Ibu murid seperti apa ya. Oke, silakan. Bu yang lain bisa membantu di kolom sebelahnya, dan tidak hanya murid, kepala sekolah ya, dan guru apa seperti bayangan. Nah, jadi bisa dikerjakan. Jadi bayangannya seperti apa sih gitu ya. Tentu Bapak Ibu berpatokan bahwa semua program yang dibuat nanti adalah berpihak pada murid. Oke, silakan di sebelahnya bisa dikerjakan ya. Nampaknya masih berjalan, silakan. Nah, ini Bu Wendra, murid yang bahagia. Nah, kalau Pak Budi bisa di sebelah sini ya. Ini oke, kepala sekolahnya juga sudah dibuat. Bu Maitri, percaya diri, mandiri, berakhlak mulia, bagus. Pak Eka, murid yang bahagia lahir dan batin. Nah, tentu ini ada ukurannya, nanti kita akan coba menyampaikan. Nah, apalagi berikutnya kepala sekolah yang berwibawa dan santun. Ya, bagus ya. Santun, berwibawa. Kemudian Bu Dewi Hendra, guru yang inovatif bisa melakukan pelajaran berpihak pada murid. Nah, bagus. Jadi melihat sosok gurunya ya. Pak Budi, kepala sekolah yang demokratis dan terbuka. Nanti coba kita tanya ya. Nah, kira-kira bisa bisa disampaikan dari apa tulisannya, dari kira-kira apa sih maksud dari tulisannya Bapak Ibu dari sana. Ada yang bisa? Coba. Ibu Pak Made sudah buat ya tadi ya? Pak Budi, ya, silakan Pak Budi. Silakan ya, maka Pak Budi. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada diskusi kali ini. Saya mencoba melakukan pikiran juga kepala sekolah yang seperti apa yang kita inginkan bersama. Salah satunya adalah demokratis. Betul. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa dengan kepala sekolah yang menghargai juga bagaimana proses masukan-masukan dari guru-guru, dari pegawai, bahkan dari siswa dan komponen yang lainnya. Nah, ini juga akan memberi dampak kemajuan pada sekolah. Kemudian hal itu dikelola dengan transparan. Nah, ini yang kita inginkan untuk mempercepat bagaimana sebenarnya pengembangan sekolah ke depan. Itu dulu dari Baik, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Budi, luar biasa.
Seperti itulah harapan kepala sekolah termasuk murid nantinya. Saya yakin Bapak Ibu yang lain punya pandangan yang sama dan harapan yang sama terhadap program pengembangan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, dari hasil presentasi ini, nah kita akan melihat program yang nanti dibuat. Nah, nanti buat Bapak Ibu nanti bersama, tidak harus selesai hari ini ya. Jadi bisa juga dikerjakan nanti pengumpulannya pada lokakarya berikutnya. Jadi melalui program, judul programnya apa ya, bersama kelompoknya, kemudian latar belakangnya yang Ibu buat bersama diskusikan, tentunya berpihak pada murid, kemudian tujuan programnya, kemudian langkah, jadi langkah-langkah, jadi teknis lapangannya bagaimana dan tiap ujiannya, kemudian struktur programnya, jadi program ini targetnya atau kelasnya siapa, jadi tentu harus dibuat tujuan atau kualifikasinya, termasuk mitra, jadi mitranya dengan siapa ya Bapak Ibu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas memiliki sekolah, jadi apa aset atau kapasitas yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini. Nah, kemudian rencana evaluasi kemungkinan dan tantangan. Nah, silakan itu diskusikan sebentar, kemudian dari hasil diskusi itu kita presentasi ya. Baik, nampaknya kita akan lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu kembali ke main board di masing-masing kelompoknya, kemudian nanti presentasi. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Izin Pak, mau bertanya, berarti nanti kita satu kelompok hanya menampilkan satu. Betul, betul. Oh iya, dan individu ya Pak ya. Betul, ya. Baik Bapak, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutin. Kalau ada pertanyaan, kita kembali ke Minbor. Baik. Jadi waktunya ndak harus sekarang, jadi selesai kumpulnya nanti, gitu ya. Nanti berikutnya boleh dikumpulkan. Baik, sebelum akhiri kegiatan lokakarya ini, saya ingin membuat refleksi, ya, refleksi daripada kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat, ya. Oke, di kolom chat sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, silakan saya bagikan di chat room. Oke, mohon tunggu sebentar. Chat room. Oke, nanti silakan bisa dikerjakan juga sebentar sambil selesai ini di rumah atau nanti setelah perjalanan, ya. Demikian untuk lokakarya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, luar biasa Bapak Ibu sudah mengikuti lokakarya dengan baik. Saya yakin ini akan membawa dampak yang perubahan yang baik bagi lingkungan dan murid Bapak Ibu di rumah. Sebelum saya akhiri, silakan kepada salah satu rekan untuk berdoa. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, terasa lewat waktu sudah selesai. Nah, untuk acara ini kita doa. Doa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu CGP hebat, luar biasa. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan selamat siang, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih.